Malam itu, hujan turun tanpa henti di jalan lintas antar kota. Air menggenang di pinggir aspal, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup seperti mata kuning yang berkelip di dalam gelap. Suara petir sesekali menggelegar, menembus sepi hutan di kanan kiri jalan. Hampir tidak ada kendaraan yang lewat, kecuali satu, sebuah bas tua berwarna biru kusam dengan tulisan pudar di bodinya, Harapan Jaya. Bas itu tampak seperti peninggalan masa lalu. Catnya mengelupas, kacanya retak di beberapa sisi, dan setiap kali rodanya melindas genangan air, terdengar derit besi seolah merintih. Di bagian depan, kaca spionnya digantungkan jimat kain merah yang sudah lusuh, konon katanya. Itu bekas kain kafan penumpang pertama yang meninggal di dalam bas itu. Sopirnya, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, dikenal pendiam dan jarang bicara. Orang-orang terminal bilang, dia selalu berangkat tepat tengah malam dan tak pernah terlihat berhenti di pos peristirahatan manapun. Tak ada yang tahu kemana tujuan akhirnya. Tapi anehnya, setiap beberapa bulan, ada saja kabar penumpang yang hilang setelah menaiki bas itu. Polisi sempat menyelidiki, tapi tak ada bukti. Bas itu seakan muncul dan lenyap begitu saja. Malam itu, seorang gadis bernama Sinta menunggu di halte pinggir jalan. Ia baru pulang dari melayat neneknya di kampung sebelah. Udara dingin menusuk tulang, dan ponselnya sudah kehabisan baterai. Tak ada kendaraan lewat, hanya kabut tebal yang terus menyelimuti jalan. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara mesin berat yang makin lama makin mendekat. Lampu besar menyilaukan dari balik kabut, diikuti bunyi klakson panjang dan serak. "On!" Sinta menengok, bas itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka dengan suara mendesis, dan dari dalam, keluar hembusan udara dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalamnya, tampak beberapa penumpang duduk diam. Wajah mereka tertunduk, seperti sedang tidur, atau mungkin bukan tidur sama sekali. "Naik, Neng, masih ada kursi kosong di belakang." Suara sopir tua itu serak dan datar, tanpa ekspresi. Sinta ragu sejenak, tapi karena hujan makin deras, ia akhirnya melangkah naik. Begitu pintu menutup, bas langsung melaju, meninggalkan halte yang kini kosong. Dan dari jauh, hanya terdengar gema samar, seperti suara tawa kecil di antara deru mesin. Tak ada yang tahu, perjalanan malam itu akan menjadi perjalanan terakhir bagi siapapun yang menaiki bas kematian itu. Suasana di dalam bas itu terasa aneh sejak awal. Udara di dalamnya dingin, bukan seperti dingin AC, tapi seperti hawa dari tempat yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Lampu dalam bas redup kekuningan, hanya bergetar samar setiap kali bas melewati jalan berlubang. Sinta duduk di bangku dekat jendela, di barisan tengah. Ia berusaha menghangatkan diri sambil melirik ke arah penumpang lain. Ada sekitar 10 orang di sana, semuanya duduk diam. Tak ada yang bicara. Bahkan tak satu pun yang menatap ke arah lain. Mereka hanya menunduk, tangan mereka terlipat di pangkuan, dan wajah mereka pucat. Terlalu pucat. Sinta berdeham kecil, mencoba mencairkan suasana. "Permisi, Pak, bas ini ke terminal kota, kan?" Tanyanya pada penumpang di sebelahnya, seorang lelaki berjas abu-abu. Tapi lelaki itu tidak menjawab, tidak bergerak sama sekali. Ia seperti patung. Sinta menatap lebih dekat, dan saat cahaya lampu bergoyang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Kulit leher lelaki itu tampak menghitam di satu sisi, seperti bekas terbakar. Ia menelan ludah. "Pak," panggilnya lagi pelan. Tiba-tiba, lelaki itu menoleh perlahan, terlalu perlahan, seperti kepalanya dipaksa berputar. Wajahnya kini terlihat jelas, matanya kosong, hitam seluruhnya. Tanpa bola mata, mulutnya terbuka sedikit, dan dari sana keluar suara lirih seperti desisan napas terakhir seseorang. Sinta menjerit pelan dan langsung menoleh ke arah depan. Tapi anehnya, sopir bas itu tetap tenang, seolah tak mendengar apapun. Ia menggenggam erat tasnya, berusaha menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin ia hanya lelah atau berhalusinasi karena kurang tidur. Tapi bas itu terus melaju menembus kabut. Dan dari balik jendela, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Jalan yang mereka lewati bukan jalan biasa. Tidak ada lampu jalan,
Tidak ada kendaraan lain, tidak ada rumah, warung, atau papan penunjuk arah. Hanya pepohonan hitam tinggi menjulang, seolah mengelilingi mereka dalam lingkaran yang tak berujung. Sinta menatap arlojinya. Sudah pukul 1.47 dini hari. Harusnya mereka sudah hampir sampai kota. Tapi perasaan waktu seolah berhenti di dalam bas itu. Tidak ada tanda-tanda mereka mendekati peradaban. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari belakang. Duk, 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 seperti sesuatu jatuh dan menggeliat di lantai bas. Sinta menoleh cepat. Salah satu penumpang, perempuan tua yang duduk di baris paling belakang, kini berdiri. Rambutnya terurai panjang, menutupi setengah wajahnya. Ia menatap Sinta, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Sudah lama, tidak ada yang hidup naik bas ini, bisiknya pelan. Sinta terpaku, nafasnya tersengal. Penumpang lain yang tadi diam kini perlahan menoleh satu persatu. Dalam gerakan yang tak alami, kepala mereka berputar bersamaan, menghadap ke arah Sinta. Dari dada beberapa di antara mereka, tampak bekas luka jahitan panjang, seperti tubuh yang pernah dibuka lalu dijahit kembali. Sinta berdiri dengan gemetar. "Pak, berhenti. Saya mau turun," teriaknya ke arah sopir. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Tangan menekan setir erat. Tapi saat lampu kilat menyambar dari luar, Sinta melihat pantulan wajahnya di kaca depan. Kulit sopir itu pucat kebiruan. Matanya kosong. Dan di lehernya tampak tali kusut yang melingkar, seperti bekas jeratan tali gantung. Bas itu melaju makin cepat. Bannya menabrak genangan air hingga cipratan menghantam kaca jendela. Di luar, kabut mulai menebal seperti dinding putih, menelan seluruh dunia. Sinta menjerit, mencoba membuka pintu depan, tapi gagangnya dingin dan terkunci rapat, seperti menyatu dengan logam. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar, pelan, berat, tapi semakin mendekat. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Sinta tak berani menoleh. Tapi dari pantulan kaca depan, ia melihat bayangan sosok perempuan tua tadi berdiri di belakangnya, tersenyum dengan gigi-gigi hitam penuh darah. Perempuan itu berbisik pelan di telinganya, "Kita semua dulu juga penumpang, seperti kamu." Lalu, seluruh lampu bas padam. Gelap, semuanya gelap total. Sinta menjerit, tapi suaranya lenyap di telan udara dingin yang terasa menekan dada. Ia meraba-raba di kegelapan, mencari kursinya. Tapi yang dirasakan hanya dinding bas yang dingin dan lembab, seperti kulit sesuatu yang hidup. Bau amis memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah dan darah besi. Tiba-tiba, lampu-lampu kecil di dalam bas menyala lagi, berkelip satu-satu. Tapi kini warnanya tidak kekuningan seperti tadi, melainkan merah gelap, seperti lampu di ruang operasi atau neraka. Sinta memandang sekeliling, dan terkejut setengah mati. Penumpang-penumpang yang tadi duduk kini berdiri di lorong tengah, menghadap ke arah Sinta. Wajah mereka berubah, mata kosong, kulit pucat membiru. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki wajah utuh, seperti dagingnya dikupas separuh. Dari bawah kursi, genangan darah hitam perlahan mengalir, membentuk jalur menuju depan bas. Sinta mundur, tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara bisikan-bisikan dari dinding bas. Suara yang banyak, tumpang tindih, seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Mereka tak pernah sampai. Jalan ini tidak menuju manapun. Semua yang naik, tidak pernah turun lagi. Sinta memejamkan mata, mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Tangannya bergetar hebat, napasnya tersengal. Dan tiba-tiba, bas berhenti mendadak dengan suara ban menggesek keras di aspal. Tubuh Sinta terhempas ke depan, menghantam tiang pegangan. Suasana hening sesaat, lalu terdengar suara pintu depan terbuka. Sesek. Pak Wiryo berdiri dari kursinya, perlahan menoleh ke arah para penumpang yang kini menunduk kembali. Lalu, dengan langkah berat, ia berjalan menuju ke belakang bas, melewati Sinta tanpa menatap sedikit pun. Tapi setiap kali kakinya melangkah, lantai bas berderit seperti kayu basah yang retak, dan jejak kakinya meninggalkan bekas darah. Sinta menahan napas, menyipitkan mata mengikuti kemana sopir itu berjalan. Ia berhenti di kursi paling belakang, tempat si perempuan tua berdiri tadi.
Di kursi itu, kini hanya ada benda yang terbungkus kain putih penuh noda hitam. Dengan tangan gemetar, Pak Wiryo membuka kain itu. Dari dalamnya keluar bau busuk menusuk hidung. Dan tampak sesuatu seperti tubuh manusia yang sudah kering. Matanya kosong menatap langit-langit bas. Di dada mayat itu, tergantung kalung kecil dengan pelat nama, Wiryo. Sinta menahan teriakannya. Itu, nama sopir yang sedang berdiri di depannya. Lalu, tubuh sopir itu bergetar. Kulitnya mulai mengelupas perlahan. Dan suaranya berubah parau. Aku hanya mengantar mereka sampai ke tempat terakhir. Bas kembali bergerak, tapi kali ini, Sinta sadar mereka tidak lagi di jalan. Dari jendela, ia melihat pemandangan yang mustahil. Kabut berubah menjadi bentuk-bentuk wajah yang menjerit. Pepohonan di luar tampak seperti tangan-tangan hitam yang mencoba meraih Bas. Dan di langit, ada bulan merah besar menggantung, meneteskan darah ke tanah. Sinta berlari ke depan, mencoba memutar kemudi. Tapi setir itu tak bergerak sama sekali, seperti dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Ia menatap kaca depan, dan jantungnya nyaris berhenti. Tak ada jalan di depan mereka. Yang ada hanya jurang hitam tanpa dasar. Namun Bas tetap melaju, lebih cepat, lebih dalam. Penumpang-penumpang mulai tertawa pelan. Satu persatu. Suara tawa mereka serak, putus-putus, bergema di seluruh ruangan. Sinta menutup telinganya, menjerit sekuat tenaga. Tapi Bas terus menukik ke arah kegelapan itu. Sebelum semuanya benar-benar gelap, ia sempat melihat satu hal terakhir. Papan nama di tepi jalan yang mereka lewati sekilas, nyaris tertutup kabut. Selamat datang di jalur 0, hanya untuk mereka yang tak pernah pulang. Bas itu melaju kencang, menembus kabut dan kegelapan yang seolah tak berujung. Sinta berpegangan pada kursi, matanya terbelalak, napasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak tahu lagi apakah ini mimpi buruk atau kenyataan. Tapi di antara raungan mesin dan tawa seram penumpang, ia tiba-tiba mendengar sesuatu. Suara lirih dari arah jendela. Sinta, Sinta dengar aku. Ia menoleh cepat. Di balik kaca jendela yang berembun, samar-samar tampak wajah seseorang, temannya. Rani, sahabatnya sejak SMA. Wajahnya tampak cemas, diterangi senter ponsel yang bergetar di tangannya. Sinta, turun. Kamu harus keluar dari situ. Sinta terpaku. Rani, kok kamu? Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Bas bergetar keras. Lampu-lampu merah berkedip cepat, dan semua penumpang menoleh ke arah jendela dengan gerakan serentak. Mata kosong mereka memantulkan cahaya merah menyala. Suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tidak boleh ada yang keluar. Semua harus sampai. Rani di luar kaca mengetuk keras-keras. Sinta, ingat doa yang nenekmu ajarkan. Sekarang, Sinta membeku. Doa, ia nyaris tak bisa berpikir. Tapi potongan suara lembut neneknya tiba-tiba terlintas di kepalanya. Suara dari masa kecilnya. Saat ia sering ketakutan karena mimpi buruk. Kalau kau tersesat di tempat yang bukan dunia kita, sebut namanya 3 kali. Dan jangan menatap mata mereka. Sinta menunduk, menggenggam kalung kecil di lehernya. Pemberian neneknya. Dengan liontin berbentuk bunga melati. Ia mulai berbisik, pelan tapi mantap, menyebut nama Tuhan di tengah deru mesin yang menggila. Sekejap, Bas bergetar hebat. Suara-suara di dalamnya menjerit bersamaan, seperti ada 1000 roh menolak pergi. Wajah-wajah penumpang itu berubah, dari pucat menjadi gelap, lalu lenyap satu persatu menjadi asap hitam. Bau busuk darah dan tanah terbakar memenuhi udara. Sinta berlari ke pintu depan, menekan tuasnya. Kali ini pintu itu tidak terkunci. Ia terbuka dengan hentakan keras. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Tapi saat ia menatap keluar, yang dilihatnya bukan jalan raya, melainkan hamparan kabut pekat yang bergerak seperti ombak. Sinta, lompat, teriak Rani dari luar kaca. Percaya sama aku, cepat. Sinta ragu, tapi di luar cuma kabut. Rani menatapnya lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca. Itu bukan kabut, itu jalan keluar. Sinta menatap ke belakang. Bas mulai terisi kembali oleh bayangan-bayangan hitam yang muncul dari kursi penumpang. Suara mereka berdesis seperti ular. Jangan tinggalkan kami. Kau sudah bagian dari kami. Sinta menggigit bibir.
menarik napas panjang, lalu melompat. Dunia seolah berhenti sekejap, tubuhnya terasa ringan, seperti jatuh tanpa arah. Ia menembus lapisan kabut tebal, mendengar suara-suara jerit memudar, lalu semuanya gelap. Sampai akhirnya, terdengar suara pelan dari kejauhan. Sinta, bangun, hei, bangun. Ia membuka mata, pandangannya kabur. Tapi perlahan terlihat wajah Rani, basah oleh air hujan, mengguncang tubuhnya yang tergeletak di pinggir jalan. Di belakang Rani, tampak mobil polisi dan beberapa warga yang berkerumun, menyorot lampu ke arah bas tua yang hancur separuh di jurang kecil. Tapi anehnya, bas itu tidak ada penumpangnya, hanya kursi kosong, kaca pecah, dan bau karat bercampur tanah basah. Rani, suara Sinta serak. Tadi aku, di dalam bas, mereka semua. Rani menggeleng cepat, menahan tangis. Sinta, tidak ada siapa-siapa di bas itu. Aku lihat sendiri. Kamu sendirian di dalam. Bas itu udah lama nggak beroperasi. Katanya terakhir jalan 7 tahun lalu. Sinta terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia memandang bas itu. Dan di antara kabut, samar-samar terlihat siluet seorang sopir tua duduk di kursi depan, menatap ke arahnya dengan senyum kecil. Sinta menelan ludah, menutup matanya, dan ketika ia membuka lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi suara mesin samar masih terdengar di telinganya, sayup-sayup dari arah jurang. Masih banyak yang menunggu tumpangan. Beberapa jam setelah kejadian itu, hujan sudah reda, tapi udara masih berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di pinggir jalan itu, polisi memasang garis kuning di sekitar bangkai bas tua yang mereka temukan terguling di jurang. Bas itu tampak rapuh, catnya mengelupas, dan di bagian depannya tertulis samar-samar, Harapan Jaya, Rute 0. Sinta duduk di ambulans, diselimuti handuk. Rani duduk di sampingnya, memegangi tangan sahabatnya yang masih gemetar. Syukurlah kamu masih hidup, ucap Rani pelan. Tapi, apa sebenarnya yang kamu lihat di dalam sana? Sinta menatap kosong ke arah jurang. Aku nggak tahu, Ran. Rasanya seperti mimpi, tapi semuanya terlalu nyata. Ada penumpang-penumpang, ada sopirnya juga. Semua seperti arwah. Ia menelan ludah, dan aku dengar mereka bilang, jalan itu nggak menuju kemanapun. Polisi yang sedang memotret bangkai bas tiba-tiba memanggil salah satu petugas. Pak, nih, lihat deh, plat nomor busnya udah nggak tercatat di data kita. Katanya heran. Petugas lain menambahkan, bas ini kayaknya udah dikubur lama. Bannya aja kering retak, kayak ditinggal bertahun-tahun. Rani menatap Sinta. Tadi kamu bilang bas itu berhenti buat kamu naik, kan? Tapi kalau udah rusak segini, berarti bas itu bukan dari dunia kita. Sinta hanya diam, matanya menatap langit yang mulai memutih menjelang pagi. Ia masih bisa mendengar samar suara mesin bas di telinganya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke lokasi itu. Polisi sudah mengevakuasi busnya, tapi meninggalkan bekas ban dan potongan kaca di tepi jurang. Rani membawa kamera, sementara Sinta membawa sebuah map berisi dokumen lama yang ia temukan di rumah neneknya. Di dalam map itu, ada potongan koran tahun 1998, berjudul Bas Harapan Jaya terguling, 27 penumpang tewas di jalur 0. Sinta membaca keras-keras, suaranya bergetar. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan antar kota yang dikenal sebagai jalur 0, rute alternatif menuju kota sebelah. Sopir bas, Wiryo 58, diduga tertidur di kemudi. Namun anehnya, menurut warga sekitar, jalur itu sudah ditutup sejak 3 bulan sebelum kejadian. Rani menelan ludah. Jadi, sopirnya itu memang benar-benar ada. Sinta mengangguk pelan, dan bas itu kayaknya terus jalan di rute yang sama. Setiap malam, nyari penumpang baru. Mereka memutuskan menyusuri jalan itu lagi malam harinya. Udara dingin. Kabut mulai turun dari arah perbukitan. Jalanan sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang mendesis di sela pepohonan. Rani menyorotkan senter ke tanah, mengikuti jejak ban tua yang masih tertinggal samar. Di tengah jalan, Sinta berhenti. Ia menatap sesuatu di aspal. Bekas roda bas yang baru, masih basah. Rani, bisiknya. Jejak ini,
baru saja terbentuk. Rani menelan ludah, menyorotkan senter lebih jauh. Dan di kejauhan, mereka melihat kabut mulai menggulung pelan, membentuk siluet memanjang, seperti bayangan bas yang bergerak perlahan tanpa suara. Ran, kau lihat juga, kan? Rani tidak menjawab, wajahnya pucat. Ia mengangguk pelan, lalu terdengar suara samar dari arah kabut, bunyi mesin berat yang mereka kenal betul. Brum, brum, dan diiringi klakson panjang yang menggaung di antara pepohonan. On, Sinta langsung mundur 2 langkah, menggenggam tangan Rani erat-erat. Bukan, itu nggak mungkin. Bayangan bas makin jelas, lampunya menyala redup, kaca depannya pecah sebagian. Di balik kemudi, tampak samar siluet Pawiryo, dengan wajah dingin dan mata kosong menatap lurus ke depan. Tapi kali ini, bas itu tidak berhenti. Ia melaju pelan melewati mereka, nyaris tanpa suara. Saat melintas, jendela-jendela bas itu memperlihatkan wajah-wajah para penumpang, pucat, membisu, beberapa di antaranya bahkan menatap langsung ke arah Sinta. Di kursi tengah, Sinta melihat wajah dirinya sendiri. Matanya kosong, mulutnya tersenyum tipis. Rani menariknya dengan keras. Sinta, jangan lihat. Sinta tersentak, menutup mata. Tapi suara dari arah bas masih terdengar. Suara tawa kecil, suara mesin. Dan di antara itu, bisikan lirih yang membuat darahnya membeku. Kau sudah pernah naik. Sinta, tempatmu masih kosong di dalam. Begitu Sinta membuka mata lagi, kabut sudah hilang. Jalan kosong. Tak ada bas, tak ada suara, hanya hembusan angin membawa aroma besi tua dan tanah basah. Rani masih menggenggam tangannya kuat-kuat, wajahnya tegang. Ran, Sinta berbisik pelan. Kalau bas itu masih berjalan, berarti ada yang memanggilnya dari dunia ini. Setelah malam di mana mereka kembali melihat bas itu, Sinta dan Rani tidak bisa tidur. Gema suara mesin dan tawa lirih dari balik kabut terus menghantui pikiran mereka. Setiap kali Sinta memejamkan mata, ia masih bisa melihat dirinya sendiri duduk di kursi bas, tersenyum tanpa jiwa. Mereka sepakat untuk menelusuri asal-usul jalur 0, jalan terlarang tempat semua kisah itu bermula. Dari arsip kantor desa, mereka menemukan catatan kuno. Jalur itu dulunya bukan sekadar jalan alternatif, tapi jalur ziarah lama yang dibangun pada masa kolonial, menghubungkan kota ke sebuah pemakaman besar di lereng hutan. Setelah terjadi longsor besar, jalan itu ditutup karena dianggap berbahaya, dan karena banyak laporan, penampakan kendaraan tanpa pengemudi, yang melintas menjelang tengah malam. Di catatan lain, tertulis sesuatu yang lebih menyeramkan. Rute 0 dulunya digunakan oleh sopir bas Harapan Jaya yang tewas pada tanggal 17 November tahun 1998 bersama 27 penumpangnya. Setelah kecelakaan itu, warga sering mendengar klakson panjang di malam hari, diikuti kabut tebal. Siapapun yang menunggu di halte tua dekat jalur itu, katanya, bisa dijemput oleh bas yang sama. Sinta dan Rani membaca catatan itu dalam diam. Udara di ruangan arsip terasa berat. Jadi, bas itu terus mencari penumpang baru. Gumam Rani. Sinta menatap keluar jendela. Di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul di atas hutan tempat jalur itu berada. Atau mungkin, katanya pelan, mereka hanya ingin ditemani, supaya tidak sendiri di perjalanan mereka. Malam itu, mereka kembali ke jalur 0 untuk terakhir kalinya. Langit tampak aneh. Bulan setengah diselimuti awan, dan kabut tebal menggantung di sepanjang jalan. Di tengah kabut itu berdiri halte tua yang dulu tempat Sinta menunggu bas. Papan kayunya sudah hampir roboh, tapi cat pudar bertuliskan, Harapan Jaya, masih terlihat samar. Rani menyalakan lilin kecil, menaruhnya di tanah. Kita bakar dupa. Doakan mereka, katanya. Sinta mengangguk, ia menunduk, berdoa dalam hati. Tapi di tengah doa itu, terdengar suara yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Suara mesin berat, samar tapi nyata, dari arah kabut. Brum, on, Rani langsung berdiri, menatap ke arah suara itu. Tidak mungkin, kabut di depan halte mulai bergulung pelan, membentuk bayangan besar yang perlahan menampakkan bentuknya. Bas tua itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Lampunya menyala redup. Kaca depannya retak, dan di dalamnya,
Wajah-wajah penumpang itu kembali terlihat, menatap mereka. Tapi sesuatu berbeda malam itu. Sopirnya, Pak Wiryo, tidak lagi menatap kosong. Ia menunduk, wajahnya tenang. Dari tempat duduknya, ia membuka kaca jendela, dan suara seraknya terdengar di antara desis angin. Terima kasih, sudah mendoakan kami. Sinta dan Rani membeku. Pak Wiryo tersenyum samar, lalu mengangguk pelan. Bas itu mulai mundur perlahan. Kabut menelannya satu bagian demi satu. Sampai akhirnya hanya suara mesinnya yang tersisa, lalu hening. Udara berubah hangat, kabut menipis. Dan ketika Rani menoleh ke halte, papan kayu tua itu kini jatuh sepenuhnya. Di baliknya tertulis sesuatu yang baru mereka sadari. Jalur ditutup, untuk mereka yang sudah sampai tujuan. Sinta menatap papan itu lama sekali. Air matanya mengalir tanpa sadar. Akhirnya, mereka bisa tenang, katanya lirih. Rani menatap ke arah jalan yang kini tampak kosong. Dan kamu juga harusnya bisa tenang, Sin. Semua udah selesai. Mereka berjalan kembali menuju mobil. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Sinta menoleh sekali lagi ke arah jalur yang kini sunyi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati yang lembut, aroma yang sama dengan kalung kecil di lehernya. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, Nek. Rani menghidupkan mesin mobil. Ban mulai berputar di aspal yang licin. Jalan di belakang mereka kini hanya tersisa kabut tipis. Tapi, di kaca spion, sesaat sebelum mobil berbelok ke tikungan, Rani sempat melihat sesuatu. Bayangan bas tua Harapan Jaya melintas perlahan di belakang mereka, tanpa suara. Lalu semuanya lenyap. Sejak malam itu, jalur 0 benar-benar ditutup permanen. Tidak ada lagi kendaraan yang lewat. Tidak ada lagi kabar orang hilang. Tapi warga sekitar masih sering mendengar klakson panjang di tengah malam hujan. Samar, jauh, seperti suara yang datang dari dunia lain. Dan kadang, kalau kau lewat jalan itu terlalu malam, kau mungkin akan melihat cahaya dua lampu besar di kejauhan. Mereka bilang, itu bas kematian, masih melintasi rutenya, mengantar arwah yang belum sempat pulang. On, dan suara itu akan terus terdengar, sampai semua penumpang menemukan jalan pulangnya.